Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di sebuah channel yang sederhana ini yang diberi nama CK Sport. Jika sudah bicara pekerjaan, tentu saja kalian yang sekarang sedang menonton video saya kali ini pasti sedang mencari yang namanya itu pekerjaan yang bisa kalian tekuni di tengah wabah corona, ya kan? Saya tahu itu. Terutama saat ini kita harus mengurangi pekerjaan kita di luar rumah. Banyak dari kita yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena dampak dari wabah corona ini, terutama semenjak diberlakukannya PSBB oleh pemerintah. Terus banyak juga saudara-saudara kita di luar sana yang mereka itu belum menerima bantuan dari pemerintah yang katanya itu dijanjikan sebesar 160 triliun gitu. Ya kan, ya terutama di daerah saya juga banyak sekali orang yang belum menerima bantuan tersebut. Tapi ya kita jangan salahkan pemimpinnya, yang salah itu adalah siapa? Distributornya. Kenapa sampai sekarang bantuan sosial tersebut tidak kunjung datang juga ke daerah-daerah yang lain? Hanya 1, 2, atau 3 daerah yang mungkin sudah menerima, tapi daerah yang lainnya belum. Benar kan? Oleh karena itu pada video kali ini saya akan membantu kalian untuk menemukan referensi tentang bisnis atau mungkin pekerjaan yang bisa kalian tekuni di tengah pandemi corona ini, yang berbasis online maupun non online. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan kepada kalian semua, terutama saudara-saudara saya yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga saja puasanya lancar, dan juga semoga saja corona bisa pergi dari Indonesia dan dunia ini dengan adanya puasa. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama ini adalah bisnis tentang makanan dan juga minuman. Ini adalah bisnis yang paling menjanjikan di antara bisnis-bisnis yang lainnya, karena ini adalah bisnis yang paling mudah jika kalian tekuni. Bahkan bagi kalian yang tidak bisa memasak atau mungkin tidak memiliki basic di bidang kuliner, kalian bisa juga mencari referensi di sosial media atau mungkin internet. Kalian bisa mengikuti tutorialnya dan nanti kalian bisa masak mungkin. Apalagi bagi kalian yang memiliki basic di bidang kuliner, kalian di sini bisa membuka peluang usaha kalian di tengah wabah virus corona ini dengan menjual apa yang mungkin kalian bisa lakukan di bidang kuliner. Tetapi kalian di sini juga harus memperhatikan hal atau mungkin makanan dan minuman yang memang itu paling banyak disukai atau diminati oleh para konsumen dan juga masyarakat. Ya contohnya saja makanan ringan. Makanan ringan di sini misalkan keripik dan juga kue. Itu biasanya yang paling banyak disukai oleh para konsumen dan juga masyarakat. Di sini kalian bisa menambahkan sedikit inovasi kepada kue dan juga keripik yang kalian pasarkan. Ya contohnya saja misalkan dari segi rasanya, kalian bisa membuat keripik ini rasanya mungkin ada varian baru. Biasanya asin, manis, pedas, atau mungkin rasa abon. Sekarang kalian bisa membuat keripik ini menjadi rasa yang lain. Misalkan manis campur pedas atau mungkin pedas campur manis. Terus juga bisa kalian membuat yang lebih ekstrim lagi, keripik rasa kue, atau mungkin kue rasa keripik. Gimana itu? Bisa kan? Atau mungkin dari segi bentuknya keripik mungkin bentuknya kue, terus mungkin kue bentuknya keripik. Gimana? Bisa kan? Ya boleh aja, namanya juga inovasi, berbeda dari sebelumnya kan lebih baik. Malah konsumen akan mungkin tertarik dan mungkin mencobanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini adalah obat-obatan. Tapi di sini saya tidak hanya akan menekankan ke bagian obat-obatan, tapi semua yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, contohnya saja yang sekarang ini sedang viral atau mungkin yang sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu hand sanitizer dan juga masker.
dua ini adalah yang paling banyak dibutuhkan masyarakat saat ini. Banyaknya orang sekarang yang terlalu sering di rumah, terutama bagi kalian para kaum rebahan, menjadikan daya tahan tubuh kalian itu menjadi menurun dan kalian akan menjadi sering terserang penyakit. Ya, contohnya aja batuk, pilek, panu, kudas, kurap, kurang duit. Ini yang paling penting, yang paling berbahaya. Ya enggak. Bisnis kesehatan ini bisa menjadi solusi bagi kalian semua yang memang kalian berminat sekali untuk turun di bidang bisnis, terutama di bidang bisnis kesehatan. Apalagi sekarang ini banyak sekali orang yang memerlukan hand sanitizer dan juga masker. Kalau kalian memang tidak bisa membuat hand sanitizer, gak usah buat. Maksud saya kalau kalian nggak bisa membuat hand sanitizer ya kalian tapi kalian yang minat di bidang bisnis ini, kalian bisa mencari referensi di YouTube. Cuma saya lihat ada tutorial, orang itu memposting video tutorial cara membuat hand sanitizer. Itu banyak sekali dan itu juga mudah. Terus juga bagi kalian yang memiliki bakat di bidang menjahit, kalian bisa mengumpulkan kain perca atau mungkin kain yang lain yang mungkin itu sudah tidak bisa dipakai tapi bisa didaur ulang. Kalian bisa menjadikan kain-kain bekas itu menjadikannya sebagai masker, dan ini jika kalian jual kalian bisa untung banyak. Dengan modal yang tidak seberapa kalian sudah bisa menciptakan usaha bisnis yang lumayan menjanjikan. Terus sama halnya juga seperti makan dan minuman yang tadi, kalian berikan inovasi yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya misalkan saja kalian membuat masker dengan menggunakan kain perca. Terus kalian membuat masker dengan menggunakan kain batik. Kan kearifan lokal bisa. Atau mungkin kalian bisa menambahkan inovasi yang lain. Ayam goyeng. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini adalah jasa distribusi paket atau mungkin ekspedisi paket. Tapi perlu kalian ingat, bisnis seperti ini tidak bisa kalian lakukan secara perorangan. Ya, mengapa? Bisnis ini adalah bisnis yang harus dilakukan oleh orang banyak. Ya, kalian tahu sendiri kan alasannya. Namanya saja mendistribusikan paket atau barang. Sebenarnya saya tidak ingin masukkan jasa distribusi dan juga ekspedisi paket ini ke dalam pembahasan saya. Tetapi berhubung kalian sekarang ini sedang mencari pekerjaan, ya kalian bisa saja melamar asalkan masih ada peluang dan masih ada tempat slot. Kalau dilihat dari banyak atau tidaknya minat masyarakat, sebenarnya bisnis yang satu ini memang banyak sekali orang yang minat. Karena apa? Karena sekarang ini kita sedang di penjara ya. Saya sebut saja di penjara di rumah sendiri. Kita tidak boleh kemana-mana dan kita bahkan keluar saja harus menggunakan masker atau mungkin harus berhati-hati juga ya kan. Karena virus-virus di luar sana juga banyak berkeliaran itu. Kalau dilihat dari banyak kondisi masyarakat Indonesia yang sekarang ini sedang dibatasi, pergerakannya dibatasi, aktivitasnya dibatasi. Ya bisnis yang satu ini memang banyak sekali orang membutuhkannya. Akhir kata, di sini intinya jika kalian memang memiliki kesanggupan dan juga kalian memang berniat untuk terjun di dunia bisnis, maka kalian harus memikirkannya matang-matang. Di sini yang kalian perlukan bukan hanya saja modal nekat, tapi kalian juga memiliki modal yang lainnya. Misalkan saja modal usaha. Modal usaha di sini adalah modal yang bisa kalian gunakan sebagai alat untuk memutar bisnis kalian. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena itu, jika kalian di sini hanya memiliki modal nekat, maka kalian di sini akan kesusahan. Di sini kalian modal nekat dan modal usaha kalian hanya pas-pasan. Ini terkadang menjadi salah satu kendala tersendiri bagi kalian yang hanya memikirkan untuk bagaimana caranya
memutarkan uang yang hanya modelnya segini menjadi modelnya segini. Nah, itu akan menjadikan kalian kesulitan, karena di sini kan juga harus memikirkan kerugian, peluang, dan juga keuntungan yang akan kalian dapatkan. Ingat pesan dari saya, mimpi bisa terwujud dengan apa? Dengan usaha, bekerja keras, dan jangan lupa untuk berdoa. Semua ini harus seimbang. Jika kalian tidak menyeimbangkan semuanya, maka mimpi kalian mungkin hanya 50% bisa terwujud, atau mungkin malah nggak bisa sama sekali. Jangan lupa untuk kalian untuk selalu bernafas. Ingat, bernafas itu penting. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga saja bermanfaat dan menjadikan kalian termotivasi. Sangat termotivasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.